Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Jangan lupa menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, anak-anak, hari ini saya akan mengajak anak-anak belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Nah, hewan apakah ini? Anak-anak ada yang tahu? Ya, pintar sekali. Ini adalah hewan sapi. Apa saja makanan dari hewan ini? Apa anak-anak kira-kira? Ya, makanannya adalah rumput. Mereka tergolong ke dalam hewan ruminansia. Nah, berikut contoh-contoh hewan ruminansia. Ada sapi, kerbau, rusa, kambing. Pinter. Nah, untuk memahami tentang hewan ruminansia, guru akan menampilkan link video YouTube yang sudah diunduh. Nah, nanti Bu Guru kirimkan linknya melalui WhatsApp group. Silahkan anak-anak nanti mengamati dan menganalisis. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus,
usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Kemudian masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar, yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi kesimpulannya adalah hewan ruminansia merupakan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah dan memiliki 8 organ pencernaan. Nah, pada organ-organ pencernaan hewan ruminansia itu terdapat mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Masing-masing organ memiliki fungsinya. Berikut fungsi organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Mulut sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Esofagus, jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Lambung, tempat pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulose. Nah, lambung ini terdiri dari 4 bagian lambung dari hewan ruminansia atau sapi juga masing-masing memiliki fungsinya. Anak-anak bisa membaca ya, itu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian untuk usus halus, dia berfungsi menyerap sari-sari makanan. Usus besar berfungsi menyerap makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Kemudian anus, dia mengeluarkan sisa-sisa ampas makanan. Nah, tadi sudah dibahas ya Nak, bahwa dalam hewan ruminansia ada 4 lambung, ada rumen,
narsum, abomasum, dan retikulum. Masing-masing bagian lambung tersebut memiliki fungsinya. Berikut fungsi dari 4 lambung tersebut. Yang pertama, rumen. Rumen atau biasa disebut dengan perut besar berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian retikulum atau yang biasa disebut dengan perut jala. Di dalam perut jala tersebut terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian pada abomasum atau perut masam, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Abomasum biasanya disebut dengan istilah perut masam. Kemudian ada omasum atau perut kitab. Di dalamnya makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Makanan masuk ke abomasum. Nah, anak-anak, berikut adalah alur sistem pencernaan hewan ruminansia atau sapi. Hewan ruminansia berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Ya, alur sistem pencernaannya berawal dari mulut, kemudian esofagus, rumen, kemudian dia masuk lagi ke mulut. Setelah masuk ke mulut, masuk ke retikulum, kemudian menuju ke omasum. Selanjutnya dia akan menuju ke abomasum. Setelah abomasum dia menuju ke usus halus, kemudian menuju ke usus besar, dan yang terakhir anus. Masing-masing organ tersebut tadi sudah dijelaskan di awal memiliki fungsi-fungsinya. Nah, anak-anak, kira-kira hewan ruminansia atau sapi dimanfaatkan apanya saja ya? Ya, betul. Biasanya dimanfaatkan susunya, dagingnya, dan juga tenaganya. Saya memiliki gambar susu sapi, iklan susu sapi. Anak-anak pernah melihat produk ini? Apakah anak-anak tahu tentang iklan susu sapi? Ya, mari kita belajar tentang pengertian iklan. Iklan adalah pesan yang menawarkan produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media massa. Medianya dapat berupa media elektronik atau media cetak. Kemudian, tujuan teks iklan adalah untuk menimbulkan rasa suka kepada produk yang diiklankan tersebut dengan memberikan keyakinan sehingga masyarakat berusaha untuk menggunakan atau memiliki produk tersebut. Nah, apa saja sih syarat teks iklan? Syarat teks iklan antara lain 1. Jujur, jelas, mudah dipahami, dan tidak menyinggung produk lain. Nah, berikut adalah jenis-jenis iklan. Ada iklan produk yang tadi sudah ditampilkan di awal, iklan produk contohnya
gambar ini adalah iklan produk susu sapi. Nah, iklan produk tidak hanya susu sapi saja, banyak sekali ya nak. Apa saja ya nak? Ya, boleh ada iklan air mineral dan produk yang lainnya juga bisa. Kemudian jenis iklan yang lainnya ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat biasanya berisi untuk menghimbau atau memberikan saran kepada halayak ramai. Nah, berikut ada contoh-contoh iklan layanan masyarakat. Ayo cegah dan kurangi penyebaran virus corona, dimulai dari diri sendiri dengan social distancing. Itu contoh iklan layanan masyarakat yang pertama. Kemudian, contoh iklan layanan masyarakat berikutnya adalah ayo lindungi buah hati Anda dari kesakitan, kecacatan, dan kematian karena penyakit campak dan rubella. Segera berikan imunisasi anak. Nah, dari pengertian tadi, kita akan belajar tentang kata kunci iklan. Apa sih kata kunci iklan? Ya, kata kunci iklan adalah sebuah kata atau gabungan kata yang mewakili konsep atau gagasan yang disebutkan pada sebuah iklan. Nah, kata kunci iklan itu sebenarnya kalau boleh diringkas itu sebuah kata kunci atau kata inti dari kalimat iklan yang ada di dalam sebuah iklan media cetak atau iklan media besar. Berikut contoh iklan produk. Ada kalimat yuk minum susu ultra yang akan membantu memelihara kondisi tubuh secara optimal. Terbuat dari perasan susu sapi yang steril yang bisa dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia. Susu ultra enak, segar, dan sehat. Nah, kira-kira kata kunci iklan produk susu sapi itu apa ya? Ya, susu ultra enak, segar, dan sehat. Kemudian ada lagi kata kunci iklan pada iklan layanan masyarakat. Kira-kira kata kunci iklan tersebut apa ya? Ayo melindungi buah hati Anda dari kesakitan, kecacatan, dan kematian karena penyakit campak dan rubella. Segera berikan imunisasi MR. Itu kan panjang sekali ya nak. Kalimat iklan layanan masyarakatnya ya. Kita rinci, kita ambil kata intinya menjadi segera berikan imunisasi MR. Apakah sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kesimpulannya tadi kita sudah belajar tentang sistem pencernaan makanan sapi yang terdiri dari organ-organ sapi. Ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian tadi untuk urutan atau alur sistem pencernaannya terdiri dari mulut, esofagus, kemudian dia masuk ke lambung tapi bagian rumen. Setelah itu dia kembali lagi ke mulut. Setelah ke mulut menuju ke retikulum.
setelah Ratu Tulung, menuju ke Oma Sum, kemudian ke Abu Masum. Setelah itu, makanan yang sudah diolah dan dicerna menuju ke usus halus, kemudian usus besar dan anus. Nah, untuk muatan pelajaran IPA, anak-anak sudah paham ya. Kemudian untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia, kita tadi sudah belajar tentang teks iklan yang terdapat dalam iklan media cetak. Pada sebuah teks iklan terdapat kalimat-kalimat yang memiliki kata kunci. Kata kunci tersebut adalah gabungan dari beberapa kata yang mengandung konsep atau gagasan dari sebuah iklan tersebut. Tujuan teks iklan untuk mempengaruhi masyarakat supaya mereka menggunakan produk tersebut, itu untuk fungsi iklan produk. Kemudian untuk fungsi iklan layanan masyarakat, itu fungsinya untuk menghimbau atau memberikan saran, bahkan mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang baik. Semoga dapat membantu ya anak-anak. Tetap semangat dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Apa ya tadi anak-anak diulangi? Ya, memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan. Anak tetap semangat ya, walau belajar dari rumah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.